Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dan juga para mahasiswa yang sudah datang dalam kegiatan kuliah Zoom kali ini. Kali ini saya Rusdi Fauzan akan memberikan materi Zoom yaitu terkait dengan sosialisasi modul integrasi penelitian dan pengabdian pada proses pembelajaran yang sebelumnya sudah diterapkan di dalam kelas. Mungkin saya izin langsung saja menyampaikan materi, karena nanti ada dua materi yang akan saya sampaikan. Pertama itu mengenai modulnya, dan materi yang kedua yaitu mengenai implementasinya. Baik saja, sambil menunggu yang lain kita lanjut saja. Pertama kita akan membahas mengenai presentasi mengenai modul integrasi. Nah, ini merupakan tugas dari Latsar ya, yang kegiatan Bapak, pelatihan Bapak, yaitu membuat modul integrasi ya, pembelajaran, integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran. Nah, ini juga yang sudah Bapak berikan kepada mahasiswa-mahasiswa di dalam kelas. Lanjut. Yang pertama, apa itu integrasi penelitian dan PKM ke dalam proses pembelajaran? Jadi integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran ini adalah sebuah kegiatan yang mensinergikan hasil penelitian dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM itu ke dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, konsepnya sangat sederhana. Yang pertama, yaitu kita dosen dengan mahasiswa itu melakukan kegiatan penelitian. Jadi dari hasil penelitian ini nanti akan direkomendasikan untuk melakukan kegiatan pengabdian. Jadi dari hasil penelitian itu dilakukan kegiatan pengabdian, dan dari hasil PKM itu atau pengabdian itu akan kembali diajarkan ke dalam kelas. Begitupun juga dengan hasil penelitian. Nah, kalau kita lihat di sini alurnya itu, yang pertama ini dosen dan mahasiswa itu dia harus mencari masalah di tengah masyarakat. Nah, ini yang sudah Bapak diskusikan dengan beberapa mahasiswa. Apa kira-kira masalah di tengah masyarakat terkait dengan perkuliahan kita, yaitu mengenai pemasaran. Lalu masalah itu diangkat menjadi sebuah penelitian. Ya, penelitiannya itu berdasarkan masalah yang ada di tengah masyarakat. Nah, ketika penelitian itu sudah dilaksanakan dan sudah ada hasil, lalu penelitian ini lalu kita lanjutkan kepada kegiatan pengabdian dari hasil penelitian ini, yang nantinya juga akan Bapak presentasikan dalam slide yang kedua. Jadi dari hasil penelitian dan pengabdian ini kembali diajarkan ke dalam materi pembelajaran untuk tahun berikutnya. Nanti materi pembelajaran di kelas ini Bapak ajarkan lagi dalam kelas, lalu mahasiswa bisa mengambil pembelajaran di dalam kelas lalu menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat mereka berdasarkan kasus-kasus penelitian dan pengabdian yang sudah dikerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini nanti juga akan memberikan rekomendasi kepada kurikulum. Terus yang berikutnya latar belakangnya. Kenapa perlu diadakan kegiatan integrasi Tridharma ini? Yang pertama, yaitu perguruan tinggi saat ini ya, tidak sama lagi dengan perguruan tinggi di masa lalu ya, di mana perguruan tinggi di masa lalu itu hanya sebagai pusat pendidikan, hanya tempat untuk belajar saja, mengajar saja. Saat ini, perguruan tinggi itu diminta dan dituntut untuk harus menjadi pusat pengembangan dan pembangunan bagi masyarakat dan bangsa. Nah, itulah makanya harus ada kegiatan penelitian dan pengabdian. Yang kedua, latar belakangnya itu adalah Tridharma itu harus sinergis. Ya, untuk mencapai poin pertama, maka kegiatan Tridharma itu ada 3. Yang pertama itu pembelajaran di dalam kelas, yang kedua penelitian, yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Tapi harus bersinergi ya, mengacu kepada permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi sekarang memang yang harus dijadikan penelitian itu memang harus ada langsung dampaknya bagi masyarakat ya. Terus yang berikut tujuannya. Tujuannya ada 3. Yang pertama, modul ini diharapkan dapat menciptakan program yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kedua, mahasiswa dan dosen harus bisa memberikan program yang bernilai edukasi dan manfaat kepada masyarakat yang tentunya dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Yang ketiga, itu menggunakan metode partisipatori, yaitu mengikut sertakan secara aktif
masyarakat dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Nah, untuk mencapai tujuan itu ada strategi ya. Strateginya itu ada yang pertama itu seluruh topik kegiatan itu harus mengambil topik yang ada di dalam materi pembelajaran dan juga dia terkait dengan masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua, tentunya topik harus bisa diteliti dan ditemukan solusinya. Ya, kalau misalnya topiknya nggak bisa diteliti, ya juga tidak bisa dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu kegiatan pengabdian itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kelanjutan dari hasil penelitian, rekomendasi dari hasil penelitian. Yang keempat, ya hasil dari kegiatan penelitian PKM ini ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang kembali akan diajarkan di proses pendidikan di tahun berikutnya. Ya, nah, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan integrasi ini. Yang pertama, dosen tentunya harus berdiskusi dengan mahasiswa tentang topik yang akan dipilih. Topik tentu harus sesuai dengan materi pembelajaran, tetapi juga mengangkat isu atau masalah yang ada di tengah masyarakat. Ya. Tentu yang paling dekat di tempat si mahasiswa tinggal ya. Yang kedua, dosen lalu membentuk tim untuk kegiatan integrasi ini, di mana dalam satu tim itu terdiri minimal dari 2 orang ya, terdiri dari 1 dosen dan 1 mahasiswa. Yang ketiga, nah tim nanti membuat persiapan untuk kegiatan penelitian dan nanti disiapkan bagaimana proses penelitiannya. Langkah keempat, nah tentu sebelum memulai sebuah penelitian kita akan mengumpulkan literatur terlebih dahulu. Apa saja, ini seperti contohnya literatur dalam sebuah penelitian dalam folder ya, dalam folder lab komputer. Yang kelima, nah tentu setelah mempersiapkan, tim langsung melakukan kegiatan penelitian seperti mulai membagikan kuesioner dan juga mulai mengolah data. Nah ini juga udah saya laksanakan dengan beberapa mahasiswa. Langkah keenam, nah setelah penelitian itu selesai, lalu tim membuat laporan penelitian dalam bentuk artikel dan membuat rekomendasi kegiatan pengabdian. Jadi setelah hasilnya didapatkan, maka kita buat artikelnya. Nanti setelah artikelnya selesai, lalu kita lanjutkan kegiatan PKM. Nah, di langkah ketujuh, nah, setelah penelitian selesai, kita beralih kegiatan PKM. Nah, lalu kita dengan tim yang sama kembali bersiap ya untuk melaksanakan kegiatan PKM. Nah, selanjutnya langkah ke-8, sebelum PKM kita lakukan, tentunya kita juga harus menyiapkan literatur juga terlebih dahulu. Jadi kegiatan PKM itu harus kita siapkan dulu laporannya, persiapannya, dan sebagainya. Langkah ke-9, nah tim melaksanakan kegiatan PKM bersama. Nah, di sini dosen bisa memberikan materi secara langsung atau online dan membuat produk. Nah, ini contoh yang kemarin yang sudah saya lakukan dengan beberapa mahasiswa. Kita membuat penelitian mengenai bagaimana menyelesaikan masalah kos-kosan yang sepi di daerah sekitar di daerah Gurun Awu ya, Kecamatan Banu Hampu, Sungai Puar. Karena adanya COVID-19 menyebabkan ya tingkat huniannya turun ya. Lalu di sini kita diskusi, contoh di sini ya. Yang pertama kita diskusi dan mempresentasikan hasil penelitian kita kepada pemilik pengusaha kos-kosan. Lalu setelah itu kita membuat produk. Nah, produk yang kita buat itu adalah produk digital marketing, di mana kita membuat promosi di media sosial mengenai beberapa kos-kosan yang ada di sekitar di Kecamatan Banu Hampu, Sungai Puar. Terus langkah yang ke-10, setelah kegiatan PKM kita selesaikan, tentu kita juga membuat laporan yang sama juga dalam bentuk artikel. Ini juga udah kita buat artikelnya dan kita selesaikan. Terus yang ke-11, nah ini langkah terakhirnya. Jadi nanti baik kegiatan penelitian yang sudah selesai dilaksanakan dan kegiatan PKM yang sudah selesai dilaksanakan itu lalu kembali dimasukkan ke dalam modul pembelajaran. Nah ini sudah ada modul pembelajarannya. Nanti di bagian lampiran, di bagian akhir lalu kita masukkan beberapa artikel yang sudah kita selesaikan, baik artikel penelitian dan artikel pengabdian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya yang terakhir kesimpulannya. Yang pertama, kegiatan integrasi penelitian PKM ke dalam pembelajaran ini merupakan kegiatan yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan sinergi seluruh pihak, mulai dari masyarakat, dosen, mahasiswa, dan juga pihak terkait lainnya.
Yang kedua, kegiatan integrasi penelitian dan PKM ini diharapkan bisa memberikan dampak yang besar dalam jangka yang panjang, tidak saja untuk masyarakat tetapi juga pihak PT dan terutama dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana. Oke, mungkin itu akhir dari slide-nya. Apakah ada pertanyaan atau diskusi dari Bapak, Ibu, dosen, dan mahasiswa sekalian? Jika tidak ada, boleh kita lanjut ke slide yang kedua, karena kita ada 2 slide. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti silahkan disiapkan. Izin untuk lanjut ke slide yang kedua. Apakah diperbolehkan? Atau ada pertanyaan dulu juga boleh. Mohon maaf, apakah suara lanjut Bu? Ya, terima kasih Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu dosen dan mahasiswa semuanya, saya akan lanjut ke materi yang kedua. Ya. Nah, materi yang kedua. Nah, ini materi penelitian dan kegiatan penelitian dan pengabdian yang saya laksanakan dengan salah satu mahasiswa ya, yang di kelas ini ya, Hasna ya. Hasna Fadila, kelas MHU semester 5 ya. MHU semester 5 kelas C, yaitu mengenai dakwah communication strategy ya. Selection during pandemic COVID-19. Jadi temanya ini adalah bagaimana kita menemukan strategi komunikasi dakwah ya yang di saat pandemi saat ini. Oke, saya lanjut izin. Ya, yang pertama kita mau ngebahas dulu apa itu sebetulnya dakwah communication strategy. Dakwah komunikasi strategi itu adalah sebuah metode komunikasi yang bisa digunakan di dalam dakwah untuk memberikan informasi kepada audiens. Ini communication ini juga merupakan bagian dari marketing mix yang kita pelajari di dalam bauran pemasaran, yaitu pada poin promotion, karena tugasnya sama-sama memberikan informasi kepada calon audiens dan konsumen. Oke, yang kedua, bagaimanakah komunikasi dakwah selama COVID-19? Kita melihat bahwasanya ada fenomena selama COVID-19 itu metode komunikasi masyarakat itu, terutama generasi muda itu berubah. Komunikasi mulai bergeser atau shifting dari komunikasi secara tatap muka atau langsung fisikal menjadi komunikasi secara online atau virtual. Hal ini tentu harus diperhatikan oleh setiap pemberi informasi untuk mengubah metode penyampaian dakwahnya. Nah, di sini kita melihat sebetulnya ini tidak terkhusus kepada dakwah saja ya, tetapi bisa digunakan untuk komunikasi yang secara umum juga. Nah, sekarang kita lihat di dalam memberikan komunikasi, strategi komunikasi itu terdapat 3 variabel utama atau faktor utama. Yang pertama itu format. Format adalah bentuk media informasi yang akan digunakan. Misalnya apakah formatnya dalam bentuk video, gambar, atau video kolase. Yang kedua itu terkait dengan informasi. Informasi ini adalah jenis informasi yang akan diberikan kepada audiens. Apakah informasinya bersifat edukatif, memberikan pendidikan, ya, pengetahuan, atau persuasif yang sifatnya ajakan, atau rekreatif ya, informasinya lebih cenderung hiburan. Yang ketiga itu platform. Platform ini adalah media sosial apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikan informasi kita. Bisa jadi seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, atau salah satu media sosial yang banyak dipakai anak muda itu TikTok ya. Ini kita ambil berdasarkan survei ya, tingkat media sosial yang paling banyak digunakan. Yang keempat, jenis strategi komunikasi dakwah. Nah, dalam memberikan dakwah itu ada 6 jenis strategi yang bisa digunakan. Yang pertama, kita dakwah itu berfokus dengan menggunakan dalil Al-Quran dan hadis ya. Ini di dalam, misalnya kita bikin di Instagram, di YouTube, itu isi kontennya memang menjelaskan mengenai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yaitu dakwahnya ini dengan ajakan langsung atau tidak langsung ya. Jadi dakwah ini mengajak pembaca untuk berbuat kebaikan dan melaksanakan ibadah. Yang ketiga, dakwah dengan kisah, cerita, dan analogi. Dakwah ini sifatnya lebih sederhana, memberikan kisah ya atau cerita inspiratif tentang ajaran Islam atau analogi-analogi yang sangat sederhana.
Yang keempat itu dakwah dengan cuplikan ceramah atau khutbah Islami. Jadi bisa jadi ada beberapa metode dakwah itu dengan mengutip secara potongan ya, baik itu secara keseluruhan atau beberapa bagian dari khutbah yang diberi ceramah atau khutbah yang diberikan oleh ustadz. Yang kelima itu dakwah dengan doa dan harapan ya. Dakwah dengan metode ini kita mendoakan orang lain, berharap agar orang lain bisa ya berubah ya atau mengerjakan ajaran Islam. Yang terakhir itu dakwahnya itu adalah dengan penjelasan teoritis. Nah, ini dakwah yang agak cukup berat ya. Jadi mengaitkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan berbagai temuan ilmiah yang telah terbukti oleh ahli di berbagai bidang. Jadi hasil penelitian yang kita kita lakukan sebelum ke hasil kita dalam penelitian yang saya laksanakan dengan Hasna itu kita menggunakan 3 metode ya. Ada 3 tahap. Tahap pertama itu metode Fuzi AHP itu dengan 109 responden. Tahap kedua Fuzi Dematel itu dengan 81 responden, dan tahap ketiga itu dengan Fuzi Vicor dan Topsis dengan 63 responden. Jadi ada total 253 responden. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai yang pertama itu mengenai temuan yang pertama itu untuk mencari tingkat kesensitifan kriteria. Jadi kita mempunyai 3 faktor, yaitu format, informasi, dan platform, dan juga ada 12 subfaktor mulai dari video, gambar, video kolase, informasi edukatif, informasi persuasif, informasi rekreatif, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Nah, di sini kesimpulan sederhananya bahwasanya ketika setiap orang mengakses sosial media, itu yang pertama mereka lihat itu adalah tipe informasinya. Apakah informasinya bersifat seperti ini, skornya secara faktor ini yang paling tinggi. Apakah informasinya bersifat edukatif, persuasif, atau rekreatif. Tentunya mereka akan memilih jenis informasi yang paling mereka sukai atau mereka butuhkan. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari segi subfaktor, itu dilihat di sini kalau kita bandingkan dari 12 indikator ini, terlihat bahwasanya yang paling penting itu dalam memberikan komunikasi dakwah di dalam media sosial itu kita harus menggunakan video. Makanya kita lihat di sini rank yang pertama itu adalah video. Jadi kalau misalnya ada organisasi dakwah atau misalnya ada kegiatan-kegiatan dakwah yang akan kita laksanakan, maka sangat direkomendasikan untuk membuat materinya dalam bentuk video. Oke, terus yang kedua, nah ini menarik juga ya, ini metode kita pakai kaitan antar strategi. Jadi kita ada 6 strategi tadi, itu kita adu satu sama lainnya. Itu menggunakan metode Fuzi Dematel, ini juga ada grafiknya. Mungkin saya perbesar dulu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya dari 6 strategi ini, itu terlihat dengan metode ini, itu strategi yang paling memberikan dampak dalam dakwah itu adalah yang strategi dengan penjelasan teoritis ya, karena skornya paling tinggi. Namun jika kita lihat di grafik ini, kita bisa melihat bahwasanya ini ada hasil-hasilnya yang negatif dan positif. Apa maksud dari negatif dan positif ini? Ini ada yang negatif itu diberikan namanya efek, sedangkan positif itu kausal ya. Kausal ini artinya apa? Ini strategi yang 3 terbawah ini dia memberikan dampak terhadap strategi yang lainnya. Sedangkan 3 strategi yang di atas ini dia hanya menerima dampak. Sehingga kalau kita lihat di sini memang strategi yang paling tinggi nilainya itu yang kanan atas ini ya, memang DTE. Jadi dia untuk membaca grafiknya ini kita ambil yang paling kanan atas. Jadi memang strategi dengan menggunakan dakwah dengan penjelasan teoritis itu akan mempengaruhi strategi-strategi yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam sebuah strategi itu dia saling berkaitan satu sama lain. Ini metode yang kedua. Selanjutnya ini metode yang ketiga, kita menggunakan namanya itu untuk melihat bagaimana pengaruh setiap strategi yang 6 ini kepada subfaktor yang 12 ya. Ini kita gunakan nama metodenya itu Fuzi Topsis ya. Di sini kita menggunakan matriksnya. Nah, jadi kesimpulannya nanti kita akan mencari nilai closeness coefficient ya. Closeness coefficient ini yang melihat bagaimana dampak dari strategi ini. Jadi kita punya 6 strategi. Kalau kita gunakan 6 strategi ini, bagaimana dampaknya kepada setiap subfaktor, dan pada akhirnya strategi yang tertinggi itu adalah strategi yang
nomor 5 ya, yaitu strategi dengan dakwah yang mengutamakan doa dan harapan. Itu hasil dari metode Topsis. Berikutnya juga kita lihat di metode Vicor, hampir sama dengan Topsis ya. Cuman kalau di Topsis kita menggunakan closeness coefficient, fuzzy positive ideal solution dan fuzzy negative ideal solution, sedangkan pada Topsis itu kita menggunakan model yang namanya group utility dan indivisible regret ya, serta yang terakhir itu Vicor index. Di sini juga terlihat bahwasannya strategi yang paling memberikan dampak terbesar itu adalah strategi dengan doa dan harapannya, dakwah with prayer and hope. Nah, ini dia. Karena dia dalam Vicor ini kita mencari skor terendah, berbeda dengan Topsis. Topsis ini adalah strategi yang berdampak itu adalah jika skor closeness coefficient-nya tertinggi, tetapi pada fuzzy Vicor kita melihat itu rank terendah gitu. Oke, jadi kesimpulannya dalam penelitian dan presentasi ini juga salah satu bagian pengabdian ya dari penelitian yang sudah kami lakukan, yang saya lakukan dengan Hasna ya, yaitu kesimpulannya ada 3 saja. Yang pertama, kami menyarankan ketika sebuah organisasi dakwah atau organisasi apapun jika ingin memberikan promosi itu hendak mempertimbangkan jenis informasi dulu. Jadi jenis informasi ini adalah hal yang paling sangat penting ya, karena ketika setiap konsumen akan ketika setiap konsumen akan membaca informasi itu, mereka akan melihat tipe jenis informasi. Jadi pastikan apakah kita menggunakan informasi yang sifatnya edukatif, mendidik, informasi persuasif, atau informasi rekreatif yang sifatnya hiburan. Terus yang kedua, nah ini juga sangat penting sekali, subkriteria itu bahwasanya sangat penting menggunakan video. Jadi apapun informasi yang akan kita berikan itu diminta untuk menggunakan video, karena video ini akan mempunyai potensi untuk ditonton lebih tinggi dan pemahamannya juga lebih tinggi. Yang terakhir, dari 6 strategi yang digunakan untuk kegiatan dakwah ini, itu kita lebih cenderung memprioritaskan strategi dengan doa dan harapannya. Nah, ini hasil dari penelitian yang sudah kita laksanakan. Oke, baiklah Bapak Ibu, 2 slide sudah dijelaskan mahasiswa semua. Apakah ada pertanyaan? Atau jika tidak ada pertanyaan di dalam yang ini, di chat juga boleh, diketik. Jika ada pertanyaan di chat juga nggak apa-apa. Atau sudah cukup paham? Oke, Nanda semua, apakah ada pertanyaan? Baiklah Bapak Ibu, kalau saya bertanya lagi, kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau nanti boleh ditemui saya setelah kegiatan ya, apakah boleh izin saya tutup? Atau ada pertanyaan, silahkan, saya akan coba jawab. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Nanti video ini juga akan saya upload di YouTube nantinya, jadi Bapak Ibu juga bisa melihat ulang kembali atau bisa nanti mengontak saya. Jika begitu, saya mohon izin untuk menutup video ini, karena setelah ini juga akan ada beberapa dosen kita yang juga akan memberikan materi ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu dosen, boleh saya izin tutup, dan pada mahasiswa juga semuanya. Pak. Oke, terima kasih Bu Sep, Ibu Manda, Ibu Wika, saya izin tutup ya. Nanda semua, saya juga izin tutup. Ya, nanti kalau ada diskusi, silahkan diskusi setelah ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan kepada mahasiswa semuanya, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.